Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada perkara yang terus bermanfaat bagi seorang muslim, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ketika manusia wafat, maka terputuslah semua amalan yang telah ia lakukan selama di dunia. Harta, keluarga, anak istri, dan sahabat, tak ada satupun yang akan menemaninya ke alam kubur. Hanya amal solehlah yang akan menjadi teman satu-satunya ketika seseorang wafat. Namun karena kemurahan dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang yang sudah wafat masih bisa menikmati manfaat dari sebagian amalan yang dahulu pernah diamalkannya ketika di dunia. Dia juga bisa mendapatkan manfaat dari sebagian amalan orang-orang yang masih hidup. Sahabat beriman, berikut ini adalah 5 perkara yang akan terus bermanfaat dunia maupun di akhirat. Namun alangkah baiknya para sahabat beriman untuk menyimak terus video ini sampai akhir, agar sahabat bisa mendapatkan informasi yang utuh, supaya tidak gagal faham dan menjadi penambahnya ilmu dan pengetahuan. Yang pertama adalah sedekah jariyah seperti wakaf dan sejenisnya. Seorang hamba akan terus mendapatkan pahala sedekah jariyah yang pernah ia lakukan ketika di dunia, seperti membangun masjid, pesantren, atau jenis wakaf kebaikan lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seseorang meninggal, seluruh amalannya akan terputus kecuali 3 hal: sedekah yang terus mengalir pahalanya, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya." Hadis riwayah Imam Muslim. Lalu yang kedua adalah sedekah atas nama orang tuanya. Para ulama menjelaskan bahwa semua amalan kebaikan yang dikerjakan oleh seorang anak akan memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya. Orang tua akan mendapatkan pahala sebesar pahala yang diperoleh anaknya, sebab anak adalah hasil usaha kedua orang tua. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Quran Surah An-Najm ayat 39. Dan di dalam hadis pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanan terbaik bagi seseorang adalah yang berasal dari hasil usahanya, dan anaknya juga termasuk hasil usahanya. Hadis riwayah Imam Abu Daud, Imam Nasai, Imam At-Tirmidzi, dinilai kuat oleh Syekh Albani rahimahullah sebagaimana dalam Ahkamul Janaiz. Ada beberapa hadis lain yang juga mendukung makna hadis ini. Di antaranya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang laki-laki berkata, "Ibuku meninggal tiba-tiba dan belum sempat berwasiat. Aku mengira jika ia masih sempat berbicara, tentu dia akan bersedekah. Apakah dia akan mendapatkan pahala jika aku bersedekah atas namanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya." Hadis riwayah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibu Sa'ad bin Ubadah, saudara Bani Sa'idah, meninggal ketika Sa'ad sedang tidak berada di rumah. Dia pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal ketika aku sedang tidak berada di sisinya. Apakah akan bermanfaat baginya jika aku bersedekah atas namanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya." Saat pun menimpali, "Persaksikanlah bahwa kebunku yang sedang berbuah adalah sedekah atas namanya." Hadis riwayah Imam Muslim. Lalu yang ketiga adalah doa kaum mukminin. Salah satu ayat suci Al-Quran yang menunjukkan hal ini adalah pada surah Al-Hasyr ayat 10 yang artinya, "Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa,
wahai Rob kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rob kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hasyr ayat 10. Di antara dalil dalam permasalahan ini adalah diisyaratkannya sholat jenazah dan ziarah kubur. Sebab sholat jenazah itu diisyaratkan agar kaum mukminin mendoakan si mayit. Rasulullah SAW bersabda, jika kalian menyolati mayit, ikhlaskanlah doa untuknya. Hadis riwayah Imam Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah juga bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal kemudian jenazahnya disolati oleh 40 orang yang tidak berbuat syirik, kecuali mereka akan diizinkan untuk memberikan syafaat kepadanya. Hadis riwayah Imam Muslim. Demikian juga dengan ziarah kubur. Ini diisyaratkan agar kaum mukminin mendoakan si mayit. Lalu yang keempat adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang telah dia ajarkan kepada orang lain akan terus mengalirkan pahala untuknya walaupun ia telah meninggal, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis di atas. Selain hadis di atas, Rasulullah SAW juga menjelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengajak kepada petunjuk ataupun kebaikan, dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayah Imam Muslim. Dan dalam hadis lain juga disebutkan dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengajarkan suatu kebaikan, dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang yang telah melakukannya. Hadis riwayah Imam Muslim. Kemudian yang kelima adalah pembayaran hutang meskipun bukan ahli warisnya yang melakukannya. Seseorang diperbolehkan membayarkan hutang orang lain yang telah meninggal walaupun ia bukan termasuk kerabatnya, dan si mayit akan teranggap bebas dari beban hutang tersebut. Lihat dalam kitab Ahkamul Janaiz halaman 212 sampai 226. Syekh Shalih Al-Fauzan berkata, orang yang telah meninggal masih bisa mendapatkan manfaat dari amalan yang dilakukan oleh orang yang masih hidup pada perkara-perkara yang ditunjukkan oleh dalil. Misalnya, doa orang yang masih hidup, permintaan ampun yang ditunjukkan kepadanya, sedekah atas namanya, haji dan umrah atas namanya, pembayaran hutang piutangnya, dan penunaian wasiat-wasiatnya. Semua perkara tersebut adalah diisyaratkan sebagaimana telah ditunjukkan oleh dalil. Sebagian ulama memasukkan semua bentuk takarub atau ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim dan yang diperuntukkan pahalanya bagi muslim lain yang masih hidup ataupun telah mati ke dalam perkara ini, yaitu yang pahalanya akan terus mengalir. Namun, pendapat yang sahih atau benar adalah pendapat yang mencukupkan amalan yang ada dalam dalil saja. Perkara yang terdapat dalilnya telah mengkhususkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surah An-Najm ayat 39, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Quran surah An-Najm ayat 39. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah sahabat beriman, itulah 5 perkara yang akan terus bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak, yang tentunya hal ini akan menjadi penolong kita nanti kelak di akhirat. Semoga kita semua yang telah menonton ini dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya bagikan dan sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.